Oke. Jadi eh periodic table itu nah, masuk ya? Eh, Ya, sudah masuk, Sir. Oke. Nah, Mem Jul dulu deh. Morning Mem Jul. Nah, Mem Jul Morning, katanya Sir. ada keperluan duluan dengan kalian. Pagi, Nah, Mem. silakan Mem Jul. Ya. Saya tuh mau nagih hutang, Sir. Wah, pagi-pagi udah jadi debt collector, Nah, Ya, hutangnya silakan. ada hutang tugas ya. Nah, Ya, oke. Mem akan sebutkan aja di sini ya. Siapa yang belum kumpul tugas yang harus di due date-nya hari Jumat. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ya. 7G. Abel Nugroho, kemudian Alexander Tobing, Arnando Mulia, Christian Onggowasito, Gary Nathanael, Jason Wen, Jeremy Lower, Kenneth Chen, Liga John, Cures, kemudian Rafael Tamin, dan Yu Yang. Itu. Yang lain ya. Tugas yang mana ya, Miss? Tugas yang assignment. Measurement. Ya, measurement assignment. Oh, oke, thank you, Miss. Ya. Jadi segera dikumpulkan ya, sebab itu poinnya cukup besar itu tugas. Ya, silakan. Ya, oke, nambahin. Sebenarnya eksersis itu poinnya 40%. Ya. Taruhi banget ya. Kan sayang banget ya. Misalnya pH-nya 100, tapi exercise-nya nggak dikerjakan gitu kan. Nyesek juga. Ya, walaupun kalau ditunda tidak seperti pembayaran di bank ya. Kalau pembayaran di bank berbunga, kalau tugas tidak berbunga, tapi dikerjakan lah ya, karena kalau nilai kosong juga nanti kalian akan ditanyain oleh parents kalian atau orang tua kalian atau orang di rumah kalau kalian tinggal dengan wali gitu kan ditanya, kok nilai kosong misalnya gitu ya, wah ternyata saya belum ngumpulin tugas kayak gitu ya. Iya, Jadi sudah baik dikumpulkan ya. Dan tidak ditunda sebab nanti ada tugas di pelajaran lain, nanti lupa ya, sebelum lupa dikerjakan sebaiknya cepat. saran saya sih Ya. hari ini kalian sudah diingatkan ini, jadi kerjakanlah nanti pulang sekolah. Jangan dikerjakan waktu pelajaran, misalnya sekarang tugas fisik nih, terus kalian ngerjainnya waktu pelajaran math gitu misalnya, jangan. Nggak boleh. Ya, jadi harus pulang sekolah, terus dikerjakan baru disubmit. Gitu. Deal ya, juga ya. Ya. Termasuk kalau misalnya kalian punya tugas di pelajaran lain, terus dikerjakan di pelajaran fisika juga nggak boleh. Nah, juga ya. Nah, juga nggak boleh ya. Atau misalnya nanti mau PH terus kalian belajarnya waktu pelajaran fisika juga nggak boleh. Karena kalian nggak fokus. Oke. Tadi saya coba tayangkan ya. Sebelum kita masuk ke praktikum separation of component of mixture. Jadi di sini ada periodik unsur ya, periodic table. Periodic table. Jadi mungkin kita tidak akan bisa menghafal 118 semuanya nih. Ya. Tapi saran saya adalah kalian coba pahami dari hal-hal yang kita sering temukan. Contoh, tadi saya sudah... Bentar, Oci kebalik nih. Saya melihatnya gini nih. Gimana, Ci? Bener, saya nggak Oh tahu. iya, Mister. Kadang kebalik. Ya, oke. Ya, jadi contohnya kayak gini. Kita tahu kalau misalnya kita sering mendengar oksigen nih. Nah, oksigen. Nah, ini di sini ada. Kita cuma untuk saat ini ya, untuk kelas 7, untuk grade 7, kita cuma apa namanya? mencocokkan atau misalnya kita memahami kira-kira elemen apa lalu lambangnya bagaimana, hanya itu. Terus yang bawah-bawahnya ini apa tuh, Sir? Nah, bawah-bawahnya ini itu kalian temukan nanti di grade 9 ya, di 2 tahun lagi. Iya, Ya. betul. Lanjutannya di Tapi kelas kita cuma kayak
Oksigen. Oh, terus misalnya saya mau tahu, Sir, itu yang di pojok itu yang H itu apa? Nah, H itu punya hidrogen. Kayak gitu. Terus, Sir, yang ini, Sir, yang He apa, Sir? He. Oh, helium ya. He ini tapi berarti bukan ketikan kalau orang lagi ketawa gitu ya. Hehehe gitu bukan ya. Ini helium. Kayak gitu. Terus ada lagi misalnya C ya. C apa sih C itu? Oh, ternyata C itu karbon. Gitu. Jadi kalian cari yang menurut kalian sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari dulu. Gitu. Tapi Sir, saya di sini kok nggak ada iron ya, Sir? Iron seharusnya kan IR ya, Sir. Tapi kayaknya bukan deh, Sir. Kita coba cek. Benar, ternyata bukan ya. Iron itu ternyata punya yang ini nih. Nah, iron Fe kayak gitu. Itu aja dulu. Nah, terus misalnya kayak Ca, kalsium gitu. Terus Na. Nah, Na itu sodium ya kalau dalam Indonesia. Do we have sulfuric acid? Maksudnya? Sulfuric acid is H2SO4 itu sudah Itu kompon, masuknya ya kompon ya, itu sudah masuknya ke ya ke kompon benar. Nah, kalau kompon. acid nanti lain Hmm, lagi. Nanti iya, ha. kita belajar lagi tentang acid, base, ya, salt Iya, ha. tuh nanti. Terus ada di sini magnesium, Mg dan yang lain-lain. Banyak banget ya di sini 118. Sir, apakah Sir Yosep hafal semuanya 118? Enggak juga. Ya. Ya, kita jujur-jujuran fair-fair aja 118 gitu kan. Tapi saya coba untuk memahami kira-kira apa sih yang sering ketemu gitu. Ya, Oci raise hand. Oci raise hand, kenapa Oci? Sir, Apa tuh? Wah, apakah nanti kita akan belajar tentang kegunaannya? untuk saat ini mungkin kita cuma tahu simbol dan ininya ya, untuk simbol dan juga nama-namanya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti kegunaannya untuk apa, biasanya itu akan apa namanya? Kalau di materi elemen itu biasanya kita akan tahu sendiri gitu kayak oksigen, terus helium, terus kalsium untuk apa, terus iron biasanya untuk apa, zinc untuk apa, Au ya Au ini kalau nggak salah gold. Nah, benar kayak gitu. Emas ya, gold dan yang lain-lain kayak Ya, gitu. Sir. Mister, Ya, kan waktu itu aku juga sempat beberapa ada yang aku hafalin kan Sir, sama guru les. ya. Nah, sepeingat aku ya, itu kalau ada yang sama gitu, Hmm? ada yang sama simbolnya itu kayak ada dua gitu deh kayaknya Sir sama yang sama gitu. Oke, maksudnya dua itu gimana? Jadi misalnya gini, di sini ada H, di sini helium, ya. Beda ya, di sini H, di sini He. Kita tahu kalau misalnya H itu sudah punya hidrogen ya, gitu. Tapi di sini si siapa namanya si He ini helium ya, dia sama-sama depannya H kan. Dan kita nggak mungkin tulis di sini H, di sini H lagi gitu. Nanti kita bingung. Ini yang mana ya bedanya gitu. Makanya di sini kalau khusus helium dia pakai huruf kedua ditambahin kayak gitu. Sir, tapi kok si gold tulisannya AU, Sir, bukan GO gitu ya? Ya karena AU ini dari bahasa Latinnya gitu. Kau pakai bahasa Latin, Sir? Iya, karena kebetulan menggunakan Latin ya, gitu. Mungkin kalau misalnya yang menemukan 18 elemen ini orang Indonesia, mungkin pakai bahasa Indonesia gitu hurufnya. Ya, kayak gitu. Itu untuk elemen. Ya, sebelum ini kita juga sudah bahas tentang mixture dan compound, benar ya? Seingat kita waktu itu praktikumnya ngapain di sini? Ingat nggak? Pakai elemen apa aja waktu itu? Iron.
Iron, ya. Iron sama Sen. iron sama S-nya apa? Sulfur ya, sulfur. Sulfur yang kuning ya. Terus kita coba dipisahkan mixture itu dengan magnet. Ternyata mixture bisa ditarik oleh magnet tuh yang Fe kemarin, yang hitam kemarin. Sulfur nggak bisa. Makanya itu bisa dipisahkan. Itu salah satu cara pemisahan mixture. Ya, salah satunya adalah dengan cara magnetik tadi kemarin ya. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak sih, Sir, dipisahkan? Kalau misalnya saya mau pisahin yang lain itu bisa pakai apa aja, Sir? Nah, di sini ada, ya, nanti kalian akan belajar di kelas ya. Kalian akan belajar apa itu sublimation, apa itu filtration, dan apa itu evaporation. Gitu. Tapi itu kalau misalnya secara teori. Ya, saya nggak menjelaskan secara teori karena itu nanti ranahnya Memjul ya. Karena saya nggak mungkin mengambil apa yang harus eh, jelasin. Nah, di sini kita ada 3 mixture, ada 3 bahan, terus dicampur jadi satu. Ada namanya naftalen. Naftalen itu apa sih? Naftalen itu kapur barus. Tahu kapur barus untuk apa? Yang tahu kapur barus? Buat wangi-wangian Ya, sih. untuk wangi-wangian yang biasa ditempel ya, biasanya ditaruh di, bukan ditempel. Yang khusus serangga juga. Lemari, Ya, biasanya di lemari, benar ya, di dalam lemari. kamar mandi. Nah, ya benar, kayak gitu-gitu. Nah, naftalen terus isinya ada sand ya, ada pasir dan ada salt. Kira-kira akan ngapain sih kita gitu ya? Oke, jadi yang pertama adalah kita coba untuk memisahkan ketiganya. Oh gitu sih, Sor, dipisahin. Ya kalau kan tadi kita tujuannya adalah untuk memisahkan ya, memisahkan mereka bertiga nih. Jadi kita ada 3 bahan dicampur jadi satu, terus kita mau pisahin. Kayak kemarin si oksigen mulu ya. Fe atau si iron sama si sulfurnya kita mau pisah kayak gitu. Kita mau pisah nih, kira-kira bisa nggak sih gitu ya? Apakah kita harus misahin satu-satu gitu? Misalnya kita ada kapur barus nih, kapur barusnya tapi kapur barus yang enggak dalam bentuk bulat-bulat begitu ya. Kalau kapur barus kan biasanya bentuknya bulat-bulat ya, benar nggak? Ya itu nggak bentuknya bulat-bulat ini. Kalau bulat-bulat gampang, tinggal ambil aja tuh yang bulat-bulat kan. Terus memisahkan pasir atau sand dengan salt. Nah, apakah kita harus pisahkannya satu-satu nih? Oh, nih kayaknya yang putih salt nih, yang agak coklat sand gitu ya. Benar ya? Itu kurang kerjaan banget gitu kan. Kita akan menghabiskan waktu hampir seharian untuk memisahkan kayak gitu. Kita nggak memisahkannya kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya sublimation. Salah. Ya, sudah dinyalakan ya sublimation ya. Nah, di sini ada 3 barang tadi nih. Ada 3 barang. Kita coba seperti ini ya. Mana nih? Nah, kita tunggu beberapa saat. Sebentar. Ada satu lagi. Ini seperti corong ya. Yang ini nih. Nah, ini kita pakai. Nah, tutup. Nah, sampai seperti itu tuh. Sampai ada kayak kabut ya, bener ya. Putih-putih gitu ya. Sebentar. Oke, kalau sudah kita coba next ya. Next-nya diapain sih? Nah, next di sini adalah tadi ada corong tadi. Ini ada naptalennya atau kapur barusnya. Gitu ya. Ada kapur barusnya. Lalu ini ada sendok untuk apa sih, Sir? Untuk mengambil si kapur barus ini nih. Nah, ya. Kalau sudah, nah jadinya naptalennya dapat. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini?
Sublimation itu apa sih kalau dalam Indonesia itu sublim ya, menyublim. Tahu menyublim? Perubahan wujud apa dari apa ke apa? Masih ingat? Ya, darat ke udara, benar kayak gitu. Nah, terus kayak gini ya. Jadi nanti naptalinnya sudah terpisah nih. Baru satu. Ya. Sampai di situ dulu deh. Sublimation ada yang mau tanyain nggak? Jadi caranya adalah ketiga zat tadi ya, yang dicampur tadi itu seperti dibakar kayak gitu tadi kan ya, seperti dipanaskan, bukan dibakar, lebih tepatnya dipanaskan. Lalu ada seperti ini ya, ini ada tempat corong ini untuk menyimpan hasil dari sublimasinya kayak gitu. Barulah nanti ketahuan nih, oh ada naftalinnya di sini nih. Kapur barusnya ke apa namanya? Kapur barusnya dalam bentuk serbuk ya. Ya, tadi kan kita sepakat kapur barusnya bukan dalam bentuk bulat-bulat itu yang pabrik. Silakan, ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau tanyain nggak? Ada yang kurang jelas? Jos, gimana? Nicole, Ferdinand? Oke, nah nanti untuk penjelasan cara teorinya nanti ya, apa sih itu sublimation? Nah, terus tadi kita sudah mendapatkan si naftalennya nih, ya. Sekarang kita mau pisahin sennya. Berarti kan sisa sen sama si salt ya. Mister, aku izin ke toilet ya, Mister. Ya, oke. Ya, sen sama saltnya nih. Terus pisahinnya gimana, Sir? Apakah seperti dengan yang Sir bilang tadi di awal, dipisahin satu-satu gitu? Oh, ini sen, ini salt. Oh, ini salt lagi, ini sen gitu. Begitu? Enggak. Ya, Nicole geleng-geleng kayaknya, Sir, kalau saya begitu, kayaknya saya butuh waktu 3 hari, 3 malam, Sir, untuk misahin ya. Itu pun kalau benar semua, Sir. Kalau tiba-tiba ini ada salt masuk ke sen atau sebaliknya gimana? Gitu. Nah, di sini ada yang namanya filtration. Ya. Jadi caranya seperti apa sih, Sir? Oke, jadi mereka berdua dimasukkan ke air dulu nih. Masukkan ke air. Nah, kita aduk. Lalu setelah itu di sini ada filtrasi ya atau filternya gitu, penyaringnya. Kita coba tuangkan. Nah, kita tuangkan. Nah, kayak gini. Nah, di sini tinggal sisa salt and water aja. Terus sennya di mana, Sir? Sennya ada di sini nih. Ya, ada di corong ini nih sennya. Gitu. Terus gimana, Sir, setelah itu? Kita next. Ya, kita next. Next, terus ini kita coba untuk ambil lagi nih. Nah, kita ambil, keluarlah si pasirnya nih. Nah, kelihatannya tadi ya. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan filtration atau penyaringan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya penyaringan. Sama kayak gini. Kalian pernah nggak waktu SD disuruh membuat air kotor jadi air bersih? Pernah nggak? Ada yang pernah? Biasa di kelas berapa, Sir? Kalau tidak salah SD kelas 5 atau 6 gitu. Atau belum pernah sama sekali? Online, Mister. Online, Sir. Oh iya, saya lupa ya. Online ya. Aduh, padahal seru tuh. Nah,
Nah, itu biasanya juga digunakan untuk kayak misalnya nih, ya nanti kalau misalnya kita mau nyari air bersih di gunung misalnya gitu. Nah, kan nggak mungkin ya misalnya kita langsung minum airnya gitu. Nah, itu cara nyarinya kayak gini. Jadi pakai apa namanya? Pakai alat penyaringnya. Kita bisa gunakan sendiri, kita bisa buat sendiri. Misalnya pakai sapu ijuk, pakai saya waktu itu pakai batu kerikil kayak gitu. Nah, sesuai urutannya, terus kita ubah nih air kotor jadi air bersih dengan menggunakan ini filtration ini atau filtrasi. Padahal kalau nggak online lebih seru ya, karena kan ini kita bisa praktek nih, wah nih bener nggak sih air bersih jadi air kotor jadi air bersih gitu kan? Gimana caranya? Termasuk air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya ada. Kok bisa sir air tanah kan biasanya campur dengan tanah ya? Kok bisa tiba-tiba waktu pas kita nyalain keran jadinya air bersih gitu ya? Nah itu salah satu caranya dengan filtration atau filtrasi. Gitu. Sudah ada gambaran kira-kira? Ada yang mau ditanyain? Mas? Tadi sudah ya, si naptalinnya sudah, si sennya sudah. Nah, sekarang tinggal si saltnya nih. Tadi masih ingat sisanya selain sen, setelah tadi ya ada sen, terus ada apa lagi? Satu lagi? Water and salt. Ya, water and salt. Nah, caranya adalah dengan cara evaporasi. Evaporasi apa sih, Sir? Evaporation itu seperti penguapan. Ya, dibuat uap. Ya. Caranya gimana, Sir? Ini tinggal tuangkan saja salt and water-nya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal ditunggu. Tunggu aja udah. Ditunggu ya. Nah, sudah? Nah, sekarang kita ambil deh. Nah, sih dapat deh saltnya. Gitu. Nah, kalau mau coba di sini ada banyak, kalian saya boleh share apa namanya linknya, kalian coba sendiri. Silakan. Kalau lihat doang tanpa mempraktekkan kayaknya kurang seru ya, bener ya? Ya, kurang seru nih. Nah, share nih linknya. Tenang aja, linknya tidak berbayar, jadi kalian nggak perlu ya kalau karena online pasti pakai kuota ya. Tapi nggak ada registrasi suruh bayar, misalnya berapa dolar gitu, nggak ada. Ini gratis. Silakan coba. Di sini ada banyak banget ya, ada banyak banget mixture yang bisa kalian pakai. Ya, ini saya riset ya. Nah, di sini ada banyak banget nih. Mau pakai apa nih? Gitu. Ini banyak banget. Oh, nih misalnya naphthalene, sand, and sugar. Caranya sama. Gitu. Kita memisahkan ketiga komponen ini. Sorry, ketiga, ya bisa dikatakan ini ada, sorry, kalau mixer itu ada elemen sama ada ininya juga, ada komponennya juga. Kayak tadi misalnya salt and water. Kita tahu water itu apa? Water itu elemen atau compound? Ayo. Di elemen ada yang namanya water nggak sih? Nggak ada. Ya, karena water itu masuknya ke dalam compound. Silakan, mau coba dulu di sana? Silakan. Sudah mau coba? Nah, di sini ada banyak banget nih. Ya, mau pakai apa? Kalau misalnya pakai naphthalene and sugar sama, sublimation dulu ya. Sublimation.
Terus kita coba tahan di sini nih. Nah, gitu. Terus ininya ditaruh lagi. Nah, jadi di sini kita bisa tahu nih apa namanya benda-benda apa sih yang bisa di sublimation atau di filtration atau di evaporation. Nanti kalau kita teori kita bisa tahu gitu ya. Oh ternyata kapur barus atau sinaptalin ini dia nggak bisa pakai evaporation atau filtration. Dia cuma bisa pakai sublimation kayak gitu. Nanti di next. Nah, ini sisa-sisa sublimation-nya kita bisa ambil ya. Keuntungannya pakai virtual lab ini adalah kalian nggak perlu beli barangnya, benar ya? Jadi nggak mungkin misalnya tiba-tiba kita praktikumnya hari Senin nih, terus tiba-tiba Sabtu di WA lah misalnya sama saya WA wali kelas, tolong ya anak 7G besok praktikumnya pakai kapur barus gitu, terus kalian belilah kapur barus gitu kan, nggak perlu. Ya, jadi selain ngirit uang nggak usah mengeluarkan biaya, terus kita bisa pakai gunakan ini kapanpun. Misalnya besoknya mau daily test gitu, daily test. Kalian kan mungkin ada beberapa dari kalian yang kalau baca buku agak ini ya, maksudnya atau baca teks agak susah gitu. Kalian bisanya praktikum, nggak masalah. Karena cara belajar orang beda-beda gitu. Ada yang kalian baca buku bisa bisa paham, ada yang nonton video langsung paham, ada yang harus praktikum, harus harus tahu dulu baru paham, nggak apa-apa. Tuh. Silakan. Ada yang sudah coba, ada yang mau coba share nggak? Nih, saya stop share deh. Ada yang mau coba sharing nggak? Ada yang udah coba? Oh, coba. Nicole bisa udah coba. Coba Bisa, Nicole. Sir, tapi udah selesai. Udah selesai. Oke. Ada yang mau coba sharing nggak? Mau coba share nggak? Kalian bahannya apa? Di situ ada banyak banget pilihannya ya. Kalau misalnya ada bahan yang tidak paham, misalnya Sir itu apa sih Sir gitu ya. Kalau naftalin kan kita tahu Sir kapur barus ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau cari di internet. Misalnya camper itu apa sih camper gitu ya, camper ya. Kalian bisa cari tuh. Oh, camper itu ternyata camper Sir. Silakan. Ada yang mau coba sharing nggak? Jadi biar kita interaktif nih, biar nggak cuma dari saya doang gitu ngejelasin. Kalian coba. Ada yang mau coba? Jerome mungkin mau coba atau yang lain? Oci deh, Oci mana Oci? Oci gimana? Sudah? Iya, Sir. Sudah bisa? Sudah bisa, Sir. Sudah, coba mau sharing nggak, Oci? Itu, Sir. Ayo, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Sebentar ya. Ayo, yang lain? Nggak usah ini ya, nggak usah malu-malu ya. Jadi nggak apa-apa, santai saja. Oke, ya. Jadi muka saya yang kelihatan. Oke, ya. Oci mau apa nih? Iya, Sir. Ya, mau memisahkan apa dengan apa? Di situ ada banyak. Oke, silakan kalau mau ke lab. Nah, pilih mixernya dulu. Mixernya mau apa kamu? Mau itu, naftalin. Nggak bisa pilih, Sir. Bisa di reset. Jadi di bawah itu ada bisa di reset. Jadi kamu coba geser sebelah kiri. Nah, itu reset. Kamu itu. Nah, terus kamu pilih select. Nah, itu terserah. Bisa mau camper atau nah, oke.
Amonium chloride. Ntar Mister ada yang masuk. Ya, ya. Amonium klorida itu apa sih, Sang? Itu kan ada yang amonium chloride ya. Amonium chloride itu berfungsi untuk ini alat, ini bahan yang digunakan untuk buat batu. Aluminium. Mantap. Oci, thank you. Ada lagi yang mau coba? Ya, oke. Silakan ke toilet. Ya, udah oke. Mau ke toilet. Ada yang mau coba lagi dari anak laki-lakinya nih? Tadi kan anak perempuan sudah. Anak laki-lakinya nih sudah coba? Kenneth, Howard, Christian. Silakan. Nah, nggak apa-apa, presentasi aja nggak masalah. Leo, sudah coba Leo? Kalian ya, saya kasih link untuk periodic table-nya, jadi kalian bisa belajar nih di sini nih. Kalian nggak di situ di yang tadi ada atomic number, mass number itu nanti di grade 9 ya. I don't know. Apa lah. Mana emang ada Jason nih. Itu ada Jason. Halo Jason. Ya, ada lagi yang mau coba? Silakan, Jerome mungkin William. Iya, silakan dicoba di Coba sini. dulu, iya sharing. Jadi kita bisa tahu kalian paham Ya. nggak gitu kan? Jangan misalnya nanti, wah nih Yosep ini nih ngomong terus nih, kita nggak dikasih kesempatan untuk praktek gitu kan. Kita jadi nggak tahu Sir gimana caranya gitu kan. Kami Ya, hanya kita kan mengamati. nggak bisa onsite, jadi kamu bisa online, silakan ya. Daripada Coba. onsite kamu kan harus belanja tuh, beli cover, beli ini, beli itu. Iya, Ya, kalau kita nggak usah beli-beli sekarang. iya, karena sudah ada ini online-nya Udah sudah ada ada. bahannya, tinggal Iya. pilih. Hmm. Udah gitu kalau misalnya onsite kan maksudnya kalau bakar-bakar gitu kan cukup bagaimana gitu ya. Iya, Kalau apalagi sekarang kan kalian nggak perlu takut kepanasan ya. Ada tiba-tiba lagi buka tadi terus tiba-tiba kebakar tangannya nggak ada. cover kalau dibakar tuh, waduh, wanginya itu. Mm-mm. Coba siapa nih? Gary udah bisa belum? Udah selesai, Sir. Udah selesai. Widih. Tadi seharusnya praktikum tadi Ger. Kalian coba deh satu deh saya tunjuk ya. Terus kalian praktekin terserah lah mau pakai apa. Saya coba Iya. Ferdinand coba bisa share screen nggak? Ferdinand ya, Sir. Ya, Ferdinand, silakan share screen.
Ferdinand. Ada? Tunggu. Tunggu, Sir. Ah, nggak apa-apa. Kita tunggu kok. Iya. Tenang aja, tenang. Yang online lab itu kan, Sir? Ya, yang itu. Itu Kemarin share screen-nya disable. Kenapa? Share screen-nya itu disable. Disable. Coba minta jadi ini aja, Sir. Co-host ya, Sir ya? Ya, coba. Nah, Back ke home. co-host biasanya. Nah, coba, Fer. Tadi kan sudah asal Sen sama yang satu lagi, Ferdinand. Yang Saya sudah Amaris ya. Nah, yang ini nih, Amaris OLED ya, Sir ya. ini. Kalau itu yang kita belajar elemen tadi kan, satu lagi, yang ini nih. Nah, itu yang itu. Oh, Iya. karena kita tidak, ya, udah silakan. Amarita OLEPS ya. Kalau di sini masuknya ke chemistry bukan ke fisik. Nah, kalau untuk grade 7 physics itu sudah satu paket ya. Kalian belajar fisik, kalian satu paket dengan chemistry. Ya. Coba Ferdinand klik Selanjutnya di kelas link yang 9. saya share, terus kamu coba pisahin. Mister, Ya, jadi kalau zaman sekarang itu chemistry sama fisik itu dijadiin satu. kalau untuk tergantung, kalau untuk di junior high school, ya, saya jelasin, sorry, saya mau kasih taunya gimana nih dari sisi kalau di penabur fisik itu sudah satu paket dengan chemistry. Kalau untuk SMP ya junior high school. Kalau kamu misalnya ketemu teman-temanmu, misalnya teman kamu sekolah di sekolah negeri, itu masuknya science. Jadi mereka tidak ada fisik, tidak ada biologi, dan tidak ada chemistry. Mereka campur di satu. Kayak gitu. Ya. Terus, Sir, tapi kok kita belajar chemistry, Sir? Ya, itu dasarnya. Mungkin nanti waktu SMA kalian mau masuk kelas science, kalian harus itu. Di simulation. Ya, oke. Pilih deh. Itu boleh pilih kan tadi. Boleh, terserah bebas. Kamu bebas di situ. Boleh pilih apa aja. Nah, boleh pilih apa aja lah. Camper belum tuh camper. Camper itu tuh camper ya. Iya, camper. Camper. Saya pernah dengar tapi aku lupa. Camper. Ya, ya ini tetap kapur barus juga dia. Camper itu buat wangi-wangian. Kalau kapur barus tuh ya sama lah, hampir sama lah. Sudah?
Nah, terus camphor and salt-nya masuk ke atasnya. Di atas. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu corongnya ditaruh di atasnya. Geser aja. Nah ya, tempel aja. Nah, gitu. Sampai keluar kata next. Nah, next baru next. Nah, baru diambil dengan sendok tuh, ada sendok kan ya. Masukin ke dalam kan? Iya, masukin ke dalamnya. Ya, Howard, raise hand, why? Ada yang bisa, ada yang bisa dibantu, Howard? Aku lanjut boleh gak? Kenapa? Kenapa, Howard? Sorry. Aku boleh selanjutnya sih. Boleh apa? Aku boleh lanjut nanti. Habis Ferdinand. Boleh. Boleh, kamu mau coba ya? Oke, habis itu coba filtration-nya. Sudah kan, campernya nih udah kelihatan tuh warna putih ya. Ya. Nah, sekarang tinggal sisa sand and salt-nya. Masukkan ke air dulu tuh. Nah, ada wadah air. Masukkan. Diaduk dulu dah, itu bisa diaduk kan. Nah, terus habis itu coba tuangkan ke filternya. Ya. Di sini bukan filter Instagram ya yang bisa mempercantik atau memperganteng wajah ya. Filternya bukan filter itu. Ya, filter di sini filter untuk menyaring ya. Misal yang ini kan yang ini. Ya, dituangin kayak di dark terus kamu tuangkan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, di next. Nah, itu dapatlah sendnya. Oke, dapatlah. Tinggal satu lagi. Itu ada salt and water. Tinggal dituangin aja udah ke wadahnya. Sampai apinya mati. Kalau di lab, apinya nggak mungkin mati ya. Kalian harus matiin sendiri. Harus ada off-nya. Gitu. Oke, terus habis itu tuangin itu deh. Nah, dapat deh saltnya. Gitu. Jadi nanti kalau ditanya sama Memjul, gimana cara memisahkan si camper atau tadi ya kapur barus tadi itu? Nah, caranya dengan cara yang pertama yaitu dengan cara sublimation. Terus gimana cara memisahkan antara tadi ya larutan gula kan tadi sudah dicampur air dengan satu lagi misalnya air dengan sand misalnya gitu ya. Tadi kan pasir gitu. Gimana caranya? Dengan cara filtration. Terus yang terakhir, salt and water caranya adalah dengan evaporation. Gitu. Thank you Ferdinand. Good job. Ya, tadi siapa yang minta? Howard ya? Howard mau coba? Iya, sir. Oke. Karena kalau Sir Yosef yang jelasin atau Mem Jul yang praktekin, kalian nggak praktekin kan akan terasa sia-sia ya. Iya. Jadi kita cuma bisa mengamati doang, Sir. Iya. Nonton ya. Cuma nonton doang gitu ya. Kami kan juga mau coba. Ya, Howard, silakan mau misahin apa dengan apa silakan. Oke. Naphthalene, soil, and salt. Ya. Oke. Ini ada kapur barus, soil itu tanah ya, masih salt.
Oke, di next. Ya, pertama kita sudah dapat naptalinnya. Berarti sisa tadi soil and saltnya ya. Nah, karena dia soil hitam ya tadi ya, agak sedikit hitam gitu. Beda sama yang tadi yang awal. Nah, oke, di next. Kita coba deh. Oke, nah itu soilnya ya. Oke, yang terakhir evaporation-nya. Tunggu sampai dapat deh saltnya. Oke, seru ya. Oke, thank you Howard. Gimana, sudah paham Howard? Lebih paham? Saya berharapnya sih lebih paham ya, kalian ketika sudah praktekin gini sudah, oh ini kayaknya saya sudah tahu nih alurnya nih. Gimana? Iya, udah paham. Saya udah paham. Yang lain, gimana yang lain? Sudah coba tadi, ada yang sudah selesai juga, sudah lebih paham ya. Jadi kalau yang pertama ya, yang pertama itu mana nih? Oh, sebentar. Oke, yang pertama ada sublimation. Sublimation tadi adalah cara mengubah ya, cara memisahkan dengan metode sublimasi, menyublim gitu dari padat ke gas gitu. Nah, gas itu nanti kenapa Sir kok bisa Sir tadi kan seharusnya ketika di ini ya. Nah, ketika misalnya nih start sublimation misalnya gitu ya. Terus ini di ke atas ini kita menyublim gitu, lalu kita tahan gini. Menyublim itu kan Sir dari si solid ke gas ya. Kok bisa tiba-tiba di sini jadi solid lagi gitu. Karena ketika ini ditarik ya, atau misalnya corongnya itu sudah dipisahkan, ini dia mengalami yang namanya pendinginan. Jadi balik lagi ke dalam bentuk padat. Kayak gini. Jadi padat nih. Gitu. Walaupun tadi sublimation harusnya pakai gas, jadi dia jadi gas ya. Gitu. Kalau filtration, ya filtration namanya filtration, ada yang namanya filternya atau penyaringnya. Itu ada kertas penyaringnya. Kalau di lab itu ada kertas penyaring. Kalian nggak harus beli kalau untuk kertas penyaring atau filternya. Tuh. Kok harus di ini San? Harus dituangin ke air gitu ya. Iya, karena si sifatnya salt itu kan mudah larut dalam air ya. Dia akan jadi yang namanya larutan, mixture. Salah satu bentuk mixture adalah larutan. Itu dia bentuknya nanti jadi liquid. Nah, terus ketika dituangkan si sand tadi nih, pasir tadi itu tertahan di sini di kertas ini di filternya. Makanya di sini sisanya salt and water. Kenapa? Karena sandnya udah ketahan nih di sini nih. Dan di next ya, ketika diangkat nih di kertas filternya itu nah, jadi apa pasirnya ya, pasirnya akan terpisah dengan yang tadi. Nah, kalau untuk yang ini evaporasi itu apa sih, Sir? Evaporasi itu penguapan. Evaporation itu penguapan. Jadi
ketika si zat atau si liquid ini dipanaskan, kan dia menguap ya, benar ya. Nah, itu disebut dengan evaporation. Kok saltnya kesisa ke apa namanya, saltnya apa namanya, tidak ikutan menguap gitu ya. Ya karena dia nanti akan jadi benda padat nih di sini saltnya. Jadi waternya itu tadi kan salt and water nih, ya. Jadi waternya ini menguap, ya. Saltnya ini tertinggal. Kira-kira begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Itu sudah jelas. Jadi kita sudah ada belajar 3 ya. Sudah belajar evaporation, filtration, dan sublimation. Sebenarnya 4. Kok 4, Sir? Iya, kemarin kita sudah belajar magnetik. Ya, yang Fe atau iron sama sulfur dipisah itu dengan cara magnetik, menggunakan magnet. Tentu saja ketika yang namanya magnetik, satu benda harus bisa ditarik magnet, yang satu nggak bisa. Kalau misalnya sama-sama bisa ditarik magnet, ya nggak bisa pakai magnetik, sulit. Begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? 7G. Tapi untuk yang lain bisa coba di rumah, kalian sudah dikasih linknya juga. Kalian coba, kalau nggak salah, kalau kalian sudah masuk ke link, terus ada di bagian history. Nah, tinggal buka deh. Itu ada praktikum banyak banget. Itu ada seperti paper kromatografi ya. Ya, benar. Tapi kita belajar yang mudah-mudah dulu nih, kayak sublimation, evaporation. Kalau kromatografi cukup sulit di situ. Iya, cuma Ya, ini saya coba tayangkan ya. agak Jadi aja ya. kita tayangin dulu aja. Jadi separation of mixture itu selain ini, dia juga ada yang ini nih. Nah, ada simple distillation. Distillation apa tuh, Sir? Gitu ya. Kromatografi, tadi dikatakan kromatografi apa ya, Sir? Apa ya, Sir? Kromatografi ya, Sir? Terus distillation ya. Ini kalau pakai funnel nih, separasi panel. Tapi agak ribet kan, maka kita coba tayangkan yang sederhana dulu, yang tadi ini sublimation, filtration, evaporation. Ya, semoga ada waktu sebelum daily test nih, jadi bisa tahu kromatografi itu kayak gimana sih, gitu ya. Kalau dijelasin kayaknya bingung banget ya, itu apa kromatografi. Iya, betul. Kayaknya kita asing banget gitu ya. Sebenarnya kromatografi itu bisa untuk memisahkan noda ya, noda tinta. Ya, noda tinta itu bisa menggunakan ini. Cuma kita bingung gimana ya caranya ya. Itu sih. Ya, terus kalau kenapa saya suka pakai ini, karena bisa dikatakan lengkap sih tidak, cuma di yang saya butuhkan bisa. Tadi ada yang nanya asid ya, ada yang nanya asid, di sini asid juga ada asid. Gimana cara menentukan bahwa itu asid, base, and itu nanti, itu jauh banget, nggak sekarang. Periodic table nih, ini paling penting banget nih. Nah, kalau yang kemarin yang saya bilang magnetik itu yang ini nih. Ya, kita sudah praktikum ini sebenarnya kemarin. Ini salah satu pemisahan campuran dengan menggunakan magnet. Nah, ketika ditarik kan si besinya ketarik. Itu mix. Jadi kita sudah belajar 4 dari sebentar. Saya lihat dulu ya. Ada berapa? Saya buka buku yang saya pegang deh. Ada hampir 9. Ya, jadi kita sudah berjalan hampir 50% nih. Kan yang tadi ada
Di sini kan kita belum belajar nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi pas. Nah, gitu. Gimana? Seru? Seru tidak? Atau biasa aja? Biasa aja seru. Itu kayaknya nggak biasa. Ada atau misalnya yang tiba-tiba serasa harus ambil Panadol, ngerti ya maksudnya ya? Pusing. Ada yang pusing? Hitungan ada nggak, Sir? Ya, untuk hitungan sepertinya nggak ada ya. Untuk saat ini, Sir, rumusnya ada nggak, Sir? Rumus nggak ada rumus. Ya, hitung. Nggak ada hitungan. Paling kayak misalnya untuk materi ini kayak compound nih, misalnya water. Oh, water itu dua hidrogen, 1 oksigen, hanya kayak gitu. Tapi kalau untuk hitung-hitungan, kayaknya tidak ada ya, Mem Jul ya. Kenapa, Sur? Hitung-hitungan rumus nggak ada ya. Kan Ada. anak-anak kita praktikum gini terus tiba-tiba ada rumusnya gitu. Tadi Nggak rumusnya ada. apa ya gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sur. Karena kan yang ditakuti di fisika itu rumus ya. Jujur-jujuran aja deh. Mungkin kalian punya cici atau koko tiba-tiba fisika itu susah loh. Fisika itu gini loh gitu. Ada yang begitu. Ya. Tapi kan kalian yang merasakan nih sekarang nih. Kalau menurut kalian fisika tidak tidak susah-susah banget gitu kan. Fisik is fun nih, Sur ya. Ya. Nah, kalian nemuin fisika itu di kehidupan sehari-hari ada deh. Iya. Coba kalian sebutin satu yang tidak ada unsur fisikanya. Minimal ngitung panjang, measurement. Gitu. Silakan 2 menit menuju pergantian jam. Setelah ini kalian pelajarannya siapa? Mem Dahmi. Nih host saya kasih siapa nih? Ada Oci, ada Priscilla. Ke aku, Sir. Anastasia. Kemana? Priscilla ya? Iya. Priscilla. Jadikan host dulu nih. Nah, nanti untuk nanya, Sir ini daily testnya kapan? Nah, nanyanya ke Memjul, nanti jangan ke saya ya. Karena saya tidak membuat soalnya nih, mohon maaf. Ya, untuk jadwal nanti Memjul yang atur. Terus, Sir, mid test sampai mana? Mid test kalau tidak salah sampai ini ya, sampai measurement, sampai mixture ini. Iya. Ya, Iya. mixture. Sampai separating mixer ya. Ya, separating mixture tadi. Dan baterai. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ya. Misalnya, ada anak kelas 7, saya sedikit cerita. Jadi kalau dia tidak mengerti, dia tanya. Nanyanya lewat WA. Nggak masalah, kalau saya sih nggak masalah. Kalian bisa tanya saya lewat WA, tidak masalah. Dan Memjul juga tidak keberatan kalau kalian nanya ke saya. Betul. Ya, nggak apa-apa. Kalian nanya aja ke WA, nggak masalah. Tapi nanyanya jangan jam 12 malam ya, otomatis saya udah tidur, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sudah Kalau lagi bermimpi weekend, nggak ya, masalah. sudah. Weekend hari Minggu atau hari Sabtu, nggak masalah. Paling kalau nggak balas mungkin karena saya lagi ada acara, gitu aja sih.